Kalau bisa saya berat nggak mungkin, itu anak sampai sekarang udah besar, ya kan, sekolahnya juga di saya, pendidikannya bagus. Saya tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Gimana? Agak besar. Itu hanya perbandingan aja. Perbandingan. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Ferni. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Apakah salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferni, artinya Kak Ferni sampai saat ini masih yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari putri Kak Ferni? Ada yang Kak Ferni? Sekarang gini, aku mau ngomong ya, kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia, kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu perjuangan saya. Kalau bisa dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya prelok barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita ini sama-sama, maksud saya gini, kita ini udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya, saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Berapa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini yang kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya itu. Jadi triggernya ini di awal yang Bang Denny ini podcast akan mungkin minta kejadian. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Tidak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu? Apa dia bisa? Kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya, bisa. Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus-menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil mana? Udah sama sekali nggak diceritakan sama dia. Yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Ya? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa. Saya yang sudah terbuang. Bang, bagaimana menyikapi terhadap laporan yang dibuat oleh Densu sendiri, Bang?
Begini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Verni tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Verni itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Verni yakin, meminta untuk melakukan tes DNA dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ketika ada tes DNA kedua maka Verni menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat, begitu. Ini hanya persoalan keyakinan, begitu aja. Ini sendiri gimana akhirnya, maksudnya dari curhat hati pengen melakukan tes DNA lagi, mengetahui ini status anak ini gitu. Tapi akhirnya berujung pada laporan polisi. Ini kan begini ya, kalau kita melihat postingannya, respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Verni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia, bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya, kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Bagaimana mekanisme yang baik, begitu loh. Nah, sedikit pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu janjiannya kan dia memilih. Dia milih, ini rumah sakit yang dia pilih. Saya bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita sih sedikit. Nggak usah. Ya, salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya punya salah satu rumah sakit. Dia bilang, kesini aja, oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua, boleh. Dia mengatakan begitu. Nah, itu tahunnya. ya jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah, toh selama ini nggak ada masalah. Verni sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Verni berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih, begitu loh. Kalau memang dilakukan tes DNA kedua, itu aja. Kalau misalnya saya berat, nggak mungkin. Itu anak sampai sekarang udah besar, ya kan, sekolahnya juga di saya, pendidikannya bagus. Saya tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Setelah pengakuan, apa yang pengen cari? Udah, pengakuan, karena kan sama ini saya sama sekali nggak diakuin. Keberadaan saya itu nggak diakuin, ya kan? Terus dia mengeluarkan saksi kunci, siapa namanya itu, perempuan itu? Tapi seberapa sering sih anak bapaknya status bapak ini? Makanya kenapa saya sekarang maksudnya sama dia ini lagi ya. Maksudnya saya sama sekali tidak setuju dengan podcast-podcastnya dia yang selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi bloknya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Kan takutnya nanti anak saya, kalau tadi teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu, saya diserang netizen, saya hampir mau bunuh diri. Dia yang telepon,
menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir, kalau saya bahas terus gimana anak dia. Gitu loh.